Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan 121. Istrimu sangat cantik, aku menyukainya. Guo Dongtian juga melihat mobil ini, jadi dia membuat gerakan berhenti untuk menghentikan semua orang, tetapi dia melihat mobil itu dengan acuh tak acuh. Long Zaitian mengendarai mobil ke tengah alun-alun gedung sebelum berhenti, dan kemudian turun dari mobil bersama Gu Qinglian. Pada saat ini, tidak ada penonton di sekitar, dan Qin Yuanlin sudah membersihkan lapangan. Apa yang terjadi hari ini seharusnya tidak diketahui terlalu banyak orang. Karyawan Longteng Group semuanya pulang kerja lebih awal, dan harga keamanan yang tinggal. Melihat situasi di depannya, Gu Qinglian sedikit khawatir. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini di depannya, tetapi dia tahu dari luar bahwa mereka bukan orang baik. Selain itu, orang di depan sepertinya menghadapi Qin Yuanlin. Suasana tegang terjadi di lokasi kejadian. Siapa mereka? Gu Qinglian bertanya, tetapi ketika bertandu, dia langsung mengerti. Di tandu ini besar Guo Lin dibungkus menjadi mumi. Gu Qinglian memiliki beberapa keraguan di hatinya. Long Zaitian mengalahkan Guo Lin, bagaimana dia bisa terluka seperti ini, dan dia membungkusnya menjadi mumi. Orang-orang dari keluarga Guo, pernahkah kamu melihatnya? Mumi itu adalah Guo Lin. Obat-obatan yang terbuang sia-sia untuk menyembuhkannya. Ini adalah harga untuk memprovokasi saya. Hidup lebih baik daripada mati. Long Zaitian berdiri dan melirik ke arah mumi di tanah, dan berkata dengan nada ringan. Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Guo Lin akan terluka seperti ini. Tuan Long. Pada saat ini, Qin Yuanlin melihat Long Zaitian dan buru-buru menyapanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk sedikit. Kau yang menyakiti anakku. Apakah kau merasa hebat? Guo Dongtian berkata dengan acuh tak acuh. Qin Yuanlin, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Seorang pengemudi kecil berani melawan saya. Apakah dia tidak mengetahui identitas putra saya? Saya dengan hormat memintanya untuk datang ke grup Longteng untuk bekerja dan belajar dari Anda, tetapi Anda meninggalkannya dan membuatnya menjadi sia-sia. Guo Dongtian memandang Qin Yuanlin lagi, dan nadanya acuh tak acuh. Kamu harus tahu mengapa kamu membiarkan putramu mengikutiku. Aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan aku tidak akan mengusirnya, bukan berarti aku takut padanya. Kamu juga ingin merencanakan properti keluarga Qinku. Aku khawatir kamu menginginkan terlalu banyak. Sudut mulut Qin Yuanlin mengangkat seringai dan berkata dengan mengejek. Tuan muda dari sebuah keluarga telah menjadi asistennya, jika dia tidak membiarkannya pergi, ini pasti tidak mungkin. Petik 2. Oke, sangat bagus. Akun di antara kita akan diselesaikan dengan baik. Hari ini, aku akan mengambil dua orang ini, sampah ini, dan wanita ini. Aku ingin mereka hidup daripada mati. Guo Dongtian menunjuk Gu Qinglian dan Long Zaitian dengan ekspresi sinis di wajahnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya menggelitik. Di dunia ini memang banyak orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika Anda ingin membawa Nona Gu dan Tuan Long pergi, saya khawatir kita tidak akan tinggal diam. Qin Yuanlin juga berkata dengan wajah serius, Guo Dongtian membawa sebanyak 300 atau 400 orang. Selain itu, detail keluarga Guo tidak sederhana, dan orang-orang yang dibawanya memiliki tingkat keamanan yang tidak biasa. Apakah kamu memiliki kemampuan? Lihat, ini semua orang-orangku, tidak seperti penjaga keamanan sampahmu. Guo Dongtian menunjuk orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan dingin. Kamu. Qin Yuanlin sedikit terdiam untuk sementara waktu. Ini memang masalahnya. Apakah itu kemampuan prajurit individu atau jumlah tentara? Orang-orang dari grup Longteng tidak sebanding dengan Guo Dongtian. Cek cek cek. Cantik sekali, tidak heran anakku bisa jatuh cinta sama kamu. Guo Dongtian menatap Gu Qinglian dengan ekspresi cabul lagi, dengan sedikit kekaguman. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia meraih lengan Long Zaitian dan menggerakkan tubuhnya ke arah punggung Long Zaitian. Meskipun Long Zaitian mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Ketika dia mengatakan ini, dia sudah mati. Long Zaitian melirik Gu Qinglian, menepuk tangan kecil Gu Qinglian dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan lega. Ada terlalu banyak orang, bagaimana mungkinkah kamu bisa mengalahkannya? Ayo panggil polisi. Gu Qinglian sangat khawatir, Long Zaitian bisa bertarung, tetapi tinjunya tidak sebanding dengan 4. Chen Xiangtian ada di sini, dan itu mungkin tidak berguna. Biarkan saya memberitahu Anda, orang-orang ini bukan orang baik. Keluarga Guo ada hubungannya dengan pasukan bawah tanah di kota Linjiang. Hanya saja mereka berada di belakang panggung, dan selalu seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Long Tiantian terkekeh pelan. Dari informasi yang diberikan oleh Lin Si, dia tahu hubungan antara keluarga Guo dan kekuatan bawah tanah kota Linjiang Xiao Daohui. Meskipun Xiao Daohui ini tidak sebagus 4 kekuatan bawah tanah utama di kota Linjiang, tetapi sudah cukup untuk mendukung keluarga ini mendominasi di tanah. Bocah sampah, apa yang masih kamu gumamkan ketika kamu akan mati? Guo Dongtian bertanya ketika dia melihat Long Zaitian berbicara dan tertawa. Kamu yang sekarat, bukan aku. Kenapa aku tidak bisa bergumam?
Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Aku khawatir kamu gila. Ini semua adalah orang-orangku. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini dengan sayapmu. Kamu melukai putraku dan kamu harus mati. Guo Dongtian menunjuk Long Zaitian dan berkata dengan kejam. Saya awalnya ingin membunuhnya, tetapi saya pikir itu terlalu murah untuk membunuhnya, jadi akan lebih baik untuk memberinya kehidupan daripada mati. Long Zaitian memandang Guo Lin di atas tandu dan berkata dengan acuh tak acuh. Lebih baik kamu hidup daripada mati. Guo Dongtian berkata dengan kejam. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Istrimu sangat cantik, aku sangat menyukainya. Ketika aku membawa kalian berdua kembali, aku akan melemparkan pelacur ini ke depanmu, dan membiarkanmu merasa bahwa mati lebih baik daripada hidup. Guo Dongtian menunjuk Gu Qinglian, sedikit otentik, saat ini, Gu Qinglian sudah sangat gugup, dan bahkan sangat takut di dalam hatinya, dan dengan erat menggenggam lengan Long Zaitian dengan kedua tangannya. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan berkata dengan ringan. Hahaha, kamu masih mencoba untuk berani ketika kamu akan mati. Seseorang akan menangkap wanita itu untukku. Jika aku ingin berada di tempat ini, aku akan menelanjanginya dulu. Perintah Guo Dongtian. Guo Dongtian, kamu lancang, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu masih memiliki Wang Fa? Qin Yuanlin buru-buru berteriak, meskipun dia percaya pada kemampuan Long Zaitian, tetapi sekarang Guo Dongtian memiliki terlalu banyak orang. 2 tinju tidak bisa menandingi 4 tangan. Bahkan itu sulit untuk Long Zaitian. Persetan ibumu, anakku sudah dihapuskan, apakah kamu masih peduli dengan Wang Fa? Dia adalah putraku satu-satunya, dan sekarang dia telah dihapuskan. Ayo, tangkap aku jalang itu. Guo Dongtian berteriak lagi, kali ini, matanya sedikit merah, putra satu-satunya dipukuli seperti ini, dia jelas sedikit gila. Ketika orang-orang yang dibawa oleh Guo Dongtian mendengar kata-kata itu, beberapa orang datang untuk menangkap Gu Qinglian. Bab 122. Gu Qinglian memandang orang yang bergegas, dan sepasang tangan batu giok meraih lengan Long Zaitian, tetapi Long Zaitian menyaksikan semua ini dengan tenang, wajahnya acuh tak acuh, dan tidak ada emosi di matanya. Ledakan. Salah satu preman yang pertama kali datang ke Gu Qinglian ditendang oleh Long Zaitian. Meskipun dia membuat postur defensif, kekuatan Long Zaitian begitu menakutkan sehingga Long Zaitian menghancurkannya secara langsung dengan satu tendangan bertahanan, dan menyerang pada saat yang sama. Mereka yang datang satu demi satu semuanya memiliki akhir yang sama, 5 atau 6 orang bergegas, tetapi mereka masih tidak bisa mendekati Gu Qinglian untuk setengah langkah. Baiklah, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kemampuan, dan kamu masih memiliki 2 pukulan. Namun, kamu harus mati hari ini. Guo Dongtian sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Long Zaitian sebenarnya telah menjatuhkan beberapa orang, bukankah dia mengatakan bahwa menantu keluarga Gu benar-benar sia-sia. Sampah ini sebenarnya memiliki keterampilan yang sangat baik, dan melihat orang yang dipukul setelah jatuh, tampaknya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Sebenarnya, selama keluarga Guo Anda saling mengenal, mereka tidak akan dimusnahkan. Paling-paling, Anda hanya akan memiliki seorang putra yang mati. Sayangnya, Anda terlalu bodoh. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak mampu Anda provokasi. Long Zaitian mengangkat seringai di sudut mulutnya dan berkata dengan ringan. Bunuh semuanya untukku, potong limbah ini menjadi saus daging untukku. Hari ini, aku hanya ingin dia mati. Guo Dongtian meraung keras, dan pada saat ini, ratusan orang bergegas masuk. Berdengung. Pada saat ini, jauh dari langit, puluhan titik hitam kecil muncul, dan titik-titik hitam kecil itu berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan akhirnya menunjukkan bentuk, yang ternyata lebih dari 10 helikopter bersenjata. Para preman yang bergegas mendekat tercengang ketika melihat helikopter yang tiba-tiba muncul. Ketika helikopter datang di atas gedung Longteng, yang pertama melayang di udara, dan helikopter bersenjata lainnya diparkir di udara. Di badan helikopter itu terlihat kata-kata dan tanda-tanda. Zona Perang Selatan ditampilkan secara seragam. Apa yang telah terjadi? Guo Dongtian melihat ke langit dengan ekspresi bingung. Dia dan orang-orang yang dia bawa, saat ini, telah menyadari bahwa helikopter bersenjata dengan senjata ini harus ditujukan pada mereka. Qin Yuanlin di samping melihat situasinya, tetapi matanya sangat dalam, terutama ketika dia melihat kata-kata Zona Perang Selatan, di helikopter, hatinya bahkan lebih terkejut. Mengapa helikopter bersenjata di Zona Perang Selatan muncul di tempat ini? Apakah itu karena Long Zaitian? Memikirkan hal ini, Qin Yuanlin memandang Long Zaitian, dan matanya sedikit lebih dalam. Identitas Long Zaitian sangat misterius, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah Long Zaitian dapat membuat Zona Perang Selatan khawatir. Mungkinkah identitas Long Zaitian ada hubungannya dengan Zona Perang Selatan? Ayo pergi, orang yang menangani masalah ini sudah datang. Long Zaitian menepuk tangan giok Gu Qinglian dan berkata dengan lembut. Mendengar itu, Gu Qinglian juga meraih lengan Long Zaitian dan berjalan menuju sisi Qin Yuanlin. Pada saat ini, Gu Qinglian sangat gugup. Satu keluarga Guo belum terselesaikan,
dan sekarang sekel helikopter bersenjata telah datang. Apa yang terjadi? Dia ingin bertanya, tetapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Seseorang, tangkap mereka untukku, jangan biarkan mereka kabur. Melihat Long Zaitian hendak pergi, Guo Dongtian meraung keras, putranya telah dihapuskan, bagaimana dia bisa membiarkan Long Zaitian pergi dengan mudah, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa membiarkan sampah ini pergi. Dor-dor, helikopter terkemuka tiba-tiba membunyikan suara tembakan. Peluru jatuh ke tanah seperti kacang kedelai dan mendarat di depan preman yang ingin menangkap Long Zaitian dan Gu Qinglian. Mereka bahkan menembak beberapa dan bergegas di depan mereka. Beberapa preman berteriak lagi dan lagi. Seseorang tertembak, dan preman dari keluarga Guo langsung menjadi pengecut, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Guo Dongtian mengerutkan kening, menyadari keseriusan situasi. Siapa kamu dan mengapa kamu peduli dengan keluarga Guoku? Guo Dongtian melihat ke arah helikopter terkemuka dan meraung keras. Zona Perang Selatan, Zona Perang Ketiga, Divisi Khusus Udara, Resimen 8, Batalion 1, Skuadron 7, dan Skuadron 3 ada di sini untuk membunuh penjahat atas perintah atasan. Sebuah suara dingin datang dari langit, suara dari helikopter di kepala, suaranya sangat mekanis dan berdarah dingin, dan sepertinya tidak ada emosi sama sekali. Zona Perang Selatan adalah zona perang pertama Kekaisaran Daxia. Semua peralatan yang dilengkapi adalah yang terbaik di Kekaisaran Daxia. Meskipun helikopter bersenjata ini diparkir di udara, kebisingannya sama sekali tidak terdengar. Setidaknya itu tidak akan menenggelamkan suara berbicara. Begitu kata-kata itu jatuh, helikopter yang diparkir di udara mengarahkan senapan mesin mereka ke arah Guo Dongtian dan kelompoknya. Membunuh penjahat. Siapa yang kamu sebut penjahat? Guo Dongtian tercengang. Penjahat ini tidak akan mengatakan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi penjahat? Dia ingin menyerang Long Zaitian dan Gu Qinglian, tapi tidak punya waktu untuk memulai. Siapa Guo Dongtian? Suara mekanis datang dari siaran helikopter lagi. Mendengar kata-kata ini, Guo Dongtian mendengus dan menelan. Pada saat ini, dia memiliki firasat buruk. Aku Guo Dongtian. Guo Dongtian berkata dengan ragu-ragu, dia tidak mau mengakuinya pada awalnya, tetapi ada begitu banyak orang yang mengenalnya di tempat kejadian, dia tidak mengakuinya, dan dia tidak bisa melakukannya. Itu benar. Guo Dongtian, putranya Guolin dan banyak orang di keluarganya berkolusi dengan pasukan bawah tanah, terlibat dalam banyak kasus, membunuh orang, dan menjebak kesetiaan kekaisaran. Tingkat tertinggi zona perang. Selatan telah mengeluarkan perintah untuk membunuh sekelompok orang di tempat, tidak ada yang bisa kembali. Suara mekanik datang. Apa? Guo Dongtian langsung tercengang, dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi di wajahnya, pikirannya bingung, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Preman keluarga Guo di tempat kejadian juga langsung panik. Dengan begitu banyak helikopter bersenjata dan begitu banyak senjata ampuh, di tempat di zona perang selatan ini, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat datang dengan mereka kecuali zona perang selatan. Helikopter bersenjata ini tidak diragukan lagi berasal dari zona perang selatan, tetapi apa yang mereka lakukan? Bahkan zona perang wilayah selatan ikut campur. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal bisa begitu besar. Mereka pengecut, benar-benar pengecut. Helikopter yang diketuai mengatakan bahwa itu untuk membunuh sekelompok orang di tempat, jadi pertanyaannya adalah, apakah kelompok orang itu termasuk mereka, preman keluarga Guo? Mereka sudah memiliki niat untuk mundur, tetapi tidak ada yang berani melarikan diri untuk pertama kalinya. Karena semua orang memahami kebenaran bahwa pistol mengenai burung terlebih dahulu, siapapun yang melarikan diri lebih dulu dapat ditembak. Tepat ketika Guo Dongtian masih tercengang, semua senjata di kapal perang diarahkan ke Guo Dongtian dan Guo Lin yang terbaring di atas tandu, dan Guo Dongtian menyadari hal ini. Tunggu sebentar, aku ingin tahu kekaisaran Zongliang mana yang kusinggung, atau aku tidak akan tenang. Guo Dongtian menelan seteguk air liur, wajahnya pucat dan asli. Dia telah berada di kota Linjiang selama beberapa dekade, dan mentalnya telah matang sampai batas tertentu, itulah sebabnya dia belum pingsan sampai sekarang. Bab 123. Anda tidak memenuhi syarat untuk tahu. Jangan berharap kekuatan bawah tanah yang berkolusi dengan Anda. Sebelum kami datang di sini, kekuatan bawah tanah telah sepenuhnya dimusnahkan. Tidak ada artinya bagi Anda untuk menunda waktu sekarang. Perintah yang kami terima adalah untuk mencegah keluarga Guo melihat matahari besok. Dari helikopter, suara dingin datang lagi. Mendengar ini, hati Guo Dongtian bergetar lagi. Bahkan, mereka tidak mengandalkan kekuatan bawah tanah di belakang mereka. Keberadaan di depan mereka adalah raksasa, dan dia bahkan tidak memiliki ide untuk melarikan diri. Dia hanya ingin mengetahui sebelum mati. Saya Guo Dongtian, bahkan jika saya telah melakukan beberapa hal yang tidak berbudi, tetapi kejahatan itu tidak akan membunuh saya. Apa yang salah dengan saya membalas dendam untuk putra saya? Saya ingin tahu apa yang mengkhawatirkan zona perang wilayah selatan dan mengapa zona perang wilayah selatan mengincarku. Kalau tidak, kematianku tidak akan tenang. Guo Dongtian berteriak ke langit, dia bingung, dan tidak jelas bahwa dia tidak ingin mati. Mengapa saya perlu menjelaskan kepada Anda ketika saya bekerja di zona perang selatan?
Jika Anda ingin tahu jawabannya, pergi dan tanyakan kepada Raja Neraka. Suara arogan dan acuh tak acuh itu datang lagi. Bunuh dia. Dengan raungan keras, peluru beterbangan ke seluruh tempat, yang semuanya mendarat di Guo Dongtian dan Guo Lin. Dua orang yang awalnya bagus sekarang tertembak peluru. Tubuh Guo Dongtian berdiri tegak, dan setelah beberapa saat, jatuh langsung ke tanah. Peluru-peluru masih beterbangan, langsung menembaki mayat Guo Dongtian dan Guo Lin hingga tak ada lagi tulang yang tersisa. Menyedihkan. Melihat situasi ini, Gu Qinglian muntah sebentar. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran, dan dia sering menyentuh mayat, tetapi melihat adegan seperti itu, dia masih tidak bisa menahan muntah, terlalu brutal. Melihat adegan ini, Long Zaitian sangat tenang, dia telah melihat adegan yang lebih brutal. Kamu tidak apa-apa, Long Zaitian berkata dengan kasihan kepada Gu Qing di sebelahnya. Untungnya, ini hanya sedikit tidak nyaman, jangan melihatnya. Gu Qinglian bersembunyi di belakang Long Zaitian dan berkata. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Guo akan berakhir seperti ini. Zona Perang Selatan benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh Guo Dongtian. Mungkinkah masalah ini terkait dengan Long Zaitian, atau hanya kebetulan, atau Long Zaitian telah mengetahui sebelumnya. Saat itu juga helikopter di udara turun, dan kemudian menurunkan tangga. Ratusan tentara turun dari helikopter. Yang memimpin helikopter turun adalah seorang pria jangkung dengan janggut. Setelah dia turun, dia berdiri depan. Para prajurit di belakangnya menghadapi kerumunan satu persatu, berdiri dalam antrean, semua berdiri tegak dan teliti. Zona Perang Selatan, Divisi 3, Divisi Khusus Udara, Resimen 238 Bawahan, Batalion 1, Skuadron 7, Kapten Divisi 3, Letnan 1 Hezan, lapor kepada Anda. Petik 2. Di belakangnya, semua rekan tim bergerak ke arah kerumunan melakukan penghormatan standar militer. Hanya saja tidak ada seorang pun di kerumunan yang menanggapinya. Pada saat ini, Long Zaitian menarik Gu Qinglian dari kerumunan. Penghormatan militer berlangsung hampir 3 menit, tetapi tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang menanggapi mereka. Melakukan ini juga untuk melihat semua orang di tempat kejadian, siapa yang mereka sambut. Dan dia telah memberi hormat selama hampir 3 menit, dan dia telah mempertahankan tindakan ini. Berhati-hatilah. 3 menit kemudian, pria bernama Hezan berteriak. Misi selesai, semuanya mundur. Hezandu berteriak, dan semua orang kembali ke helikopter. Mendengar ini, para penjahat dari keluarga Guo akhirnya menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, kelompok helikopter bersenjata perlahan meninggalkan kawasan perkotaan kota Linjiang. Namun, saat ini sirene berbunyi, dan puluhan mobil polisi muncul, langsung mengelilingi alun-alun gedung Longteng. Chen Xiangtian turun dari mobil dan sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan di tanah. Dia lahir di militer, dan pemandangan seperti itu tidak bisa menenangkannya. Hanya saja beberapa petugas polisi yang datang agak tak tertahankan dan muntah lagi dan lagi. Direktur Chen, Anda di sini, apa yang akan Anda lakukan tentang masalah ini di sini? Qin Yuanlin dengan cepat menyapanya dan bertanya. Saya sudah mengetahui masalah ini. Ini adalah perintah dari tingkat tertinggi zona perang selatan. Saya di sini hanya untuk membersihkan medan perang. Chen Xiangtian melirik Qin Yuanlin dan tersenyum pahit. Itu bagus, itu bagus. Qin Yuanlin juga lega. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi hal seperti itu yang terjadi di pintu rumahnya. Jika Chen Xiangtian tidak tahu cerita di dalam, itu akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Oke, serahkan masalah ini padaku. Chen Xiangtian melihat sekeliling dan menghela nafas. Tidak masalah. Masalah Direktur Chen diselesaikan, datang dan minum teh. Sebagai orang terkaya di kota Linjiang, tidak mungkin bagi Qin Yuanlin dan Chen Xiangtian tidak memiliki persahabatan sama sekali. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk, dan kemudian pergi untuk mengatur berbagai hal. Pada saat ini, di sudut yang tidak terlihat, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun berdiri di sana dan menyaksikan semua yang terjadi di alun-alun gedung Longteng. Nona, mengapa Anda tidak melupakannya? Tuan Lu mengatakan bahwa orang ini tidak biasa, dan kekuatannya cukup menakutkan. Melihat pertempuran hari ini, cukup untuk membuktikan hal ini. Orang ini bukanlah sesuatu yang kita bisa provokasi. Rombongan di sekeliling Lu Qingyao mencoba membujuknya. Sejujurnya, dia juga terkejut dengan pemandangan barusan. Melihat kematian Guo Dongtian di bawah tembakan senapan mesin, dia juga merasakan ledakan muntah, itu terlalu brutal. Aku hanya ingin belajar dengannya, bukan untuk memprovokasi dia, mengapa kamu panik? Lu Qingyao berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Namun, dia tidak mau. Kata petugas itu sedikit malu. Dia akan selalu bersedia, jika dia tidak mau, aku akan mencari cara untuk membuatnya mau. Lu Qingyao berpikir lagi dan berkata lagi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia terkadang tidak bisa berkata-kata. Menarik, semakin menarik. Itulah yang menarik. Jika itu benar-benar sia-sia, apa yang harus saya lakukan dengannya? Pelatihan seni bela diri, hanya dengan terus belajar dengan orang-orang kuat Anda dapat tumbuh dengan cepat. Dengan mengatakan itu, Lu Qingyao mata yang indah kilatan api melintas, dan ide untuk mencari pertarungan dengan Long Zaitian menjadi semakin kuat. Di atas kota Linjiang,
kelompok helikopter bersenjata perlahan meninggalkan kota Linjiang. Memimpin sebuah helikopter, seorang pria besar bernama He Zan sedang duduk di kursi, memegang senapan mesin berat di tangannya, menyekannya dengan hati-hati. Kakak He, bagaimana kamu tahu bahwa ada orang besar di kerumunan? Seorang pria muda dengan senapan sniper datang dan bertanya dengan sinis. He Zan tidak segera menjawab, tetapi terus menyeka senapan mesin berat di tangannya. Kakak He, bicarakan itu. Kata pemuda itu lagi. Dia tidak masuk untuk waktu yang lama, jadi dia sangat ingin tahu tentang beberapa hal di zona perang selatan. He Zan melirik pemuda itu, lalu menundukkan kepalanya dan terus menyeka senapan mesin berat itu. Bab 124. Perintah itu dikirim kepadaku oleh Tuan Ye Yuan melalui zona perang selatan. Menyuruh kita bantu seorang tokoh yang sangat penting di zona perang selatan untuk menyelesaikan masalah. Ketika Raja Naga masih di sana, Tuan Ye Yuan adalah pengawal pribadi Raja Naga. Semua perintah yang dia keluarkan sesuai dengan keinginan Raja Naga. Setelah Raja Naga menghilang, dia tidak pernah mengeluarkan perintah lagi, dan dia hampir tidak pernah muncul di zona perang. He Zan berkata dengan tenang, dan ketika dia mengatakan itu, dia tidak melihat pemuda itu, dan masih menundukkan kepalanya dan menyeka senapan mesinnya. Apakah maksudmu pria besar di kerumunan itu adalah Raja Naga? Pria muda itu mendengar kata-kata itu, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia sedikit bersemangat. Ada banyak talenta muda di zona perang selatan, dan 9 dari 10, mereka datang atas nama Raja Naga. Mungkin, tapi aku tidak yakin, secara teori seharusnya begitu. Kata He Zan dengan nada ringan dan otentik. Ya Tuhan, ini mungkin waktu terdekatku dengan Raja Naga. Sayang sekali aku tidak melihatnya. Dia adalah kepercayaan di hatiku. Jika aku bisa melihatnya, aku tidak akan menyesal dalam hidupku. Ketika saya berusia 10 tahun, Raja Naga ini sudah menggemparkan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya tumbuh dengan mendengarkan cerita-ceritanya. Pria muda itu sedikit bersemangat, membuat wajahnya yang gelap sedikit merah. Raja Naga tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Jika Anda benar-benar dapat bertemu dengannya, maka Anda benar-benar luar biasa. Ada banyak orang yang mampu di bawah Raja Naga, di antaranya, Pangeran Long dan Tuan Ye Yuan. Dikatakan bahwa identitas Raja Naga sangat tinggi. Misterius, bahkan Pangeran Long dan Tuan Ye Yuan belum pernah melihat wajah asli Raja Naga. Identitas dan penampilan asli Eaya Naga adalah rahasia teratas dari tingkat tertinggi di Daxia. Hanya ada segelintir orang yang mengetahuinya. He Zan menggelengkan kepalanya lagi. Jadi, meski aku bekerja keras sekarang, aku harus lulus penilaian, Dark Blade, dan selangkah demi selangkah, aku bisa lebih dekat dengan Raja Naga. Kata pemuda itu dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Ding En, kamu baru 2 tahun di sini, sudah luar biasa menjadi sniper eksklusif Lao He. Jika kamu ingin memasuki Dark Blade, kamu harus menunggu beberapa tahun lagi. Penilaian Dark Blade tidak sesederhana seperti yang kamu pikirkan. Lihat Lao He, yang awalnya penuh semangat, bukankah sekarang dia menyerah? Pada saat ini, seorang pria di kursi kopilot yang usianya tidak jauh berbeda dengan He Zan bercanda. Anda dapat menutup mulut bau Anda. He Zan langsung melemparkan lap yang menyeka pistol di tangannya, dan berkata dengan marah. Bagaimana Lao He bisa dibandingkan denganku? Batas usia untuk bergabung dengan tentara di Daxia adalah 18. Untuk talenta khusus, bisa 16 atau bahkan lebih awal. Saya adalah bakat khusus, yang direkrut secara khusus. Pria muda bernama Ding En berkata dengan arogan. Ruki dan Zi, apakah Anda perlu membersihkan diri? Mengapa saya tidak bisa membandingkannya dengan Anda? Anda adalah bakat yang sangat istimewa. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia menendang kaki Ding En dan berkata dengan jijik. Saya dari pegunungan, dan saya berburu dengan lelaki tua itu sejak saya masih kecil. Dengan busur dan senapan, setiap tembakan akurat, jadi kenapa aku tidak dianggap sebagai bakat khusus? Ding En sedikit lebih serius dan otentik. Itu benar, kamu adalah penembak jitu alami, kamu dapat memukul setiap tembakan, haha. Pria yang duduk di kursi kopilot setuju. Tidak, kali ini saya pergi ke pantai timur, dan tidak kurang dari 20 gangster tewas di bawah senapan sniper saya. Ketika saya masih kecil, saya sedang berburu dengan seorang lelaki tua, rusa di pegunungan berlari kencang. Bandit timur di timur tidak bisa berlari lebih cepat dari rusa. Ding En sama sekali tidak rendah hati, dan berkata dengan bangga. Ruda tidak akan melawan, tetapi bandit di timur akan melawan. Jika Anda tidak memperhatikan, Andalah yang akan membuka pikiran Anda. Anda seorang penembak jitu, jangan bodoh sepanjang hari, Anda harus serius dan teliti, dan Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Kepribadian dan karakter juga menjadi salah satu kriteria pemilihan Dark Blade. He Zan men di bak senapan mesin di buku dan berkata dengan acuh tak acuh. Dimengerti, ini bukan waktu luang, hanya bercanda. Ding menjelaskan dengan senyum yang dipaksakan. Dark Blade masih di bawah kendali Lord Ye Yuan. Lord Ye Yuan terkenal karena kekerasannya terhadap bawahannya. Lord Ye Yuan dibawa keluar oleh Raja Naga. Selain kekuatannya yang menakutkan, gayanya dalam melakukan sesuatu juga sama. Pria di kopilot beberapa sentimental. Kudengar Ye Yuan sangat cantik.
Ding En berkata sambil mengedipkan mata. Tuan Ye Yuan jarang menunjukkan wajahnya, tapi dia memang sangat cantik. Kudengar dia masih setia di balik pintu. Kata He Zan ringan. Pangeran Long dan Tuan Ye Yuan adalah tangan kanan Raja Naga. Jika saya bisa menjadi orang seperti itu suatu hari nanti, saya akan puas. Ding En juga memiliki sedikit antisipasi di wajahnya yang kekanak-kanakan, dan beberapa mendambakan yang asli. Pikirkan saja, orang-orang di sekitar Raja Naga bukan orang biasa. Pangeran Long adalah orang berdarah yang dipilih oleh Raja Naga sendiri. Kekuatannya tidak hanya menakutkan, tetapi juga pikirannya luar biasa. Selama tahun-tahun ketika Raja Naga sedang pergi, itu adalah Pangeran Long. Orang dewasa duduk di perbatasan selatan, kekuatan perbatasan selatan telah berlipat ganda, dan sekarang ada jutaan orang di perbatasan selatan. Dan Pangeran Long selalu enggan untuk menjadi Raja Naga yang baru, tahukah Anda mengapa? Pria di kopilot mengatakan sesuatu. Mendengarkan kata-kata ini, Ding En berkedip, sedikit bingung. Ya, karena Pangeran Long adalah dewa yang ditunjuk oleh Raja Naga, mengapa tidak menjadi Raja Naga? Ding En bertanya. Ada dua alasan. Pada saat ini, He Zan berbicara. Dua alasan yang mana? Tanya Ding En. Satu, Pangeran Long dibawa keluar oleh Raja Naga, dan dia kagum pada Raja Naga, jadi dia secara alami tidak mau naik tahta. Yang kedua adalah bahwa Pangeran Long tidak memiliki keuntungan dengan tidak mengambil alih tahta. Prestise pemimpin memimpin perbatasan selatan. Perbatasan selatan terlalu besar, dan orang-orang biasa tidak dapat menahannya. Meskipun Pangeran Long adalah bakat yang hebat, dia bukan orang yang membunuh 10 kaisar teratas dari Timur Bandit dan membantai ratusan ribu bandit Timur. Ini adalah Pangeran Long tempat kebijaksanaan. He Zan mengelus senapan mesin di tangannya dan berkata dengan sedikit emosi. Jadi begini, aku tidak begitu mengerti. Ding En tampak berpikir, tetapi setelah memikirkannya, masih ada banyak sendi yang tidak dia mengerti. Dia benar-benar tidak pandai trik ini. Jika kamu tidak mengerti, kamu tidak perlu mengerti, kamu hanya perlu mempelajari keterampilanmu dengan baik. He Zan menatap Ding En dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Yaitu, saya sangat berharap suatu hari nanti saya bisa melihat gaya Raja Naga. Raja Naga telah hilang selama 5 tahun, apakah dia akan kembali? Atau, apakah dia masih hidup di dunia? Ding En menjawab, dan kemudian dia sedikit emosional, berbicara sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, di dunia ini, bagaimana seseorang bisa membunuh Raja Naga? Pangeran Long tidak berkuasa, itu pasti karena dia menunggu Raja Naga kembali. Lao He menendang kaki Ding En. Kesal, Ding En mendengar kata-kata itu dan hanya memaksakan senyum, dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan. Orang yang tidak tahu zona perang selatan tidak akan tahu apa arti Raja Naga baginya. Bab 125. Kota Linjiang, Gedung Longteng. Setelah pergi dari bawah, Long Zaitian membawa Gu Qinglian ke kantornya. Faktanya, kebanyakan orang tidak tahu wajah aslinya, dan dia tidak perlu pergi. Tapi dia tetap memilih untuk pergi, dia merasa sedikit tidak sanggup menghadapi orang-orang yang dikenalnya di perbatasan selatan itu. Ini kantormu. Memasuki kantor Long Zaitian, Gu Qinglian benar-benar terkejut dengan kemewahan kantor Long Zaitian. Sopir, pengawal dengan kantornya sendiri cukup aneh. Long Zaitian tidak hanya memiliki kantornya sendiri, tetapi kantornya sangat mewah sehingga Gu Qinglian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Qin Yuanlin memberi saya 3 kantor, dan saya memilih salah satunya. Kata Long Zaitian ringan. Kamar mandi terpisah, dapur kecil dan kamar kecil, 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Saya pikir ini adalah keluarga dengan 3 orang. Gu Qinglian sedikit terdiam, ruang tamunya cukup besar dan sangat bergaya, bahkan konfigurasi ketua mungkin tidak begitu baik. Saya juga tidak mengerti ini. Saya mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan kantor. Dia bersikeras untuk memberi saya kantor. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Apa yang ingin kamu minum? Minumlah teh. Long Zaitian berkata, lalu pergi menuangkan secangkir teh untuk Gu Qinglian. Gu Qinglian mengambil teh panas dan menyesapnya. Bagaimana perasaanmu tentang tubuhmu sekarang? Long Zaitian juga duduk dan bertanya. Saya merasa jauh lebih baik. Saya merasa hampir kembali normal. Teknik pijat seperti apa yang Anda gunakan, dan itu memiliki efek obat. Gu Qinglian bertanya, dia juga belajar kedokteran, meskipun bukan kedokteran klinis, tetapi farmakologi dan farmasi, dia secara alami memiliki pemahaman tentang kedokteran. Hanya saja dia belum pernah mendengar teknik pijat yang bisa mendetoksifikasi. Manusia memiliki 8 meridian yang luar biasa, dan ada banyak titik akupuntur yang aneh di tubuh manusia. Selama mereka dapat dijepit dengan benar, mereka dapat memiliki berbagai efek ajaib. Kata Long Zaitian ringan, sangat ajaib. Meskipun saya fokus pada farmakologi dan obat-obatan, saya juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok, tetapi saya belum pernah mengalami teknik pijat ajaib seperti itu. Anda benar-benar tahu pengobatan Tiongkok. Gu Qinglian berkata dengan tidak percaya. Ini diajarkan kepada saya oleh seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno, dan saya hanya mempelajari beberapa. Pada dasarnya saya telah menemukan berbagai titik akupuntur pada tubuh manusia, dan saya juga telah mempelajari beberapa metode penekanan titik akupuntur.
Tetapi dibandingkan dengan master profesional sejati, kemampuan saya benar-benar tidak ada apa-apanya. Long Zaitian tersenyum sedikit, dan kata-kata ini hanya setengah kebenaran. Ada banyak cerita di dalam, dia tidak bisa membiarkan Gu Qinglian tahu, dan bahkan jika dia mengatakannya, Gu Qinglian mungkin tidak bisa mengerti. Praktisi pengobatan tradisional Tiongkok melihat, mendengar, dan bertanya, dapatkah Anda melihat apa yang salah dengan tubuh saya? Gu Qinglian duduk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa Long Zaitian tidak pernah mengatakannya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin melihat seberapa terampil Long Zaitian dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu memiliki beberapa hari setiap bulan ketika kamu sangat kedinginan, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan berkata. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik memerah, seolah rahasia kecilnya sedang dimata-matai oleh orang lain. Bagaimana kamu tahu? Gu Qinglian bertanya dengan wajah memerah. Bukankah kamu bertanya? Aku kira-kira bisa menebaknya. Kata Long Zaitian ringan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Bisakah Anda benar-benar melihatnya sekilas? Itu juga berlebihan, bukan? Tapi apa yang dikatakan Long Zaitian memang benar, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah pribadi ini, dan Long Zaitian tidak mungkin mengetahuinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa naga melihatnya dengan naif. Ini sangat kuat, lalu apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini? Gu Qinglian sedikit terkejut, dan kemudian bertanya lagi. Tekan titik akupuntur tertentu dengan metode tertentu dan pertahankan selama 3 kali pengobatan, dan kemudian akan kembali normal. Selain itu, juga perlu bekerja sama dengan diet. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh. Bisakah Anda mengajari saya teknik tertentu? Gu Qinglian bertanya dengan penuh minat. Tidak ada gunanya mengajarimu, dokter tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Jika kamu tertarik, aku bisa mengajarimu. Tapi hal-hal ini sangat rumit, dan kamu perlu memahami setiap titik akupuntur dalam tubuh manusia. Long Zaitian mengambil sebuah seteguk teh, ringan dan otentik. Kalau begitu, kau membantuku untuk memulihkan diri, sudah seperti ini setiap bulan, sudah bertahun-tahun, dan itu tidak nyaman. Kau juga mengajariku teknik-teknik itu, serta titik-titik akupuntur pada tubuh manusia. Aku dulu belajar farmakologi dan farmasi di perguruan tinggi. Semuanya tentang pengobatan barat. Meskipun keluarga saya tidak memiliki sumber daya untuk mendukung studi dan penelitian saya selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun lulus, saya masih berhubungan dengan dosen pembimbing saya, Profesor Li Hui, untuk berpartisipasi dalam salah satu topik penelitiannya. Setelah berbicara, Gu Qinglian merasa agak tiba-tiba. Apakah pantas membiarkan Long Zaitian mengurus masalah seperti itu? Tapi, bagaimanapun juga, Long Zaitian juga suami nominalnya, mengapa tidak pantas? Gu Qinglian dalam hatiku, aku bertanya lagi. Ya, ketika waktunya tepat, saya akan membantu Anda untuk menyesuaikan tubuh Anda. Long Zaitian sangat tenang, dan dia langsung setuju. Tok tok tok. Pada saat ini, pintu kantor diketuk. Tuan Long, ini saya. Suara Qin Yuanlin datang dari luar pintu. Masuk, kata Long Zaitian. Qin Yuanlin mendorong pintu dan masuk. Nona Gu juga ada di sini. Melihat Gu Qinglian duduk di kantor, Qin Yuanlin berkata dengan acuh tak acuh. Ketua Qin, maafkan saya karena telah mengambil kebebasan untuk berkunjung. Gu Qinglian berdiri dan tersenyum. Apa yang dikatakan Nona Gu? Nona Gu bisa datang kapanpun Anda mau, bagaimana mungkin saya melarang untuk datang ke pintu? Mendengar ini, Qin Yuanlin hanya tersenyum pahit. Dengan hal besar yang terjadi hari ini, dia sedikit gelisah. Dia tidak tahu apakah Long Zaitian akan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini. Ketua Qin ada apa mencari saya? Long Zaitian memandang Qin Yuanlin dan bertanya dengan ringan. Saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Kebetulan Nona Gu ada di sana. Peristiwa hari ini melebihi harapan saya dan menempatkan Nona Gu dalam bahaya. Saya benar-benar pantas mati. Kata Qin Yuanlin meminta maaf, dia tahu Guolin memiliki niat buruk, tapi dia tidak menyangka Guolin akan begitu antusias. Guolin yang harus disalahkan atas masalah ini. Ketua Qin tidak terlalu bersalah. Gu Qinglian, ketika melihat orang terkaya di kota Linjiang, yang meminta maaf pada dirinya sendiri secara pribadi dia merasa sedikit aneh. Dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa alasan mengapa Qin Yuanlin sangat rendah adalah karena Long Zaitian. Dia hanya tidak mengerti mengapa Qin Yuanlin begitu kagum pada Long Zaitian, apakah dia tahu sesuatu tentang Long Zaitian, jadi dia sangat kagum pada Long Zaitian.